yang tidak kenal dengan karoseri terbesar di daerah Magelang satu ini. Karoseri yang saat ini sedang ramai dengan produk bodi terbarunya yang bernama Skylander R22. Karoseri tersebut tentu saja adalah karoseri New Armada yang selama ini terkenal dengan desain produk bodi buatannya yang keren dan gagah serta beda dari model bis lain kebanyakan. Contohnya tidak hanya terlihat di varian bodi Skylander tadi saja, karena produk mereka yang lama pun tidak kalah unik dan keren dari produk mereka yang keluaran terbaru. Seperti halnya bodi yang ingin kami bahas kali ini ya, varian bodi yang sudah hadir sejak tahun 2014 lalu namun sekarang sedang ramai diulas lagi lantaran tampilannya yang tidak biasa. Bodi baru tersebut bernama Aristo yang sudah hadir kurang lebih sekitar 8 tahunan lalu. Dan sekarang mari kita langsung bahas saja seperti apa detail tampilan lengkapnya ya. Jadi jangan lupa simak video ini sampai akhir. Varian bodi Aristo ini sendiri pertama kali hadir pada tahun 2014 lalu, atau lebih tepatnya hadir dan tampil di ajang IIBT di tahun tersebut. Saat itu karoseri New Armada menampilkan dua model bodi baru. Pertama ada Aristo berkelir putih tadi dan kedua ada varian bernama Magneto untuk mengisi segmen bis medium. Model bodi Aristo sendiri saat itu dibuat untuk menjadi second line up di segmen bodi big bass dari karoseri New Armada. Karena bodi Evo Next saat itu tetap diposisikan sebagai produk utama dan mereka mencoba menawarkan varian bodi lain untuk mengisi segmen di bawahnya. Jadi peruntukan bodi satu ini memang untuk menyasar pelayanan kelas atas atau ekonomi, baik itu untuk bis AC maupun non-AC sekalipun. Namun meski diposisikan sebagai produk lapis kedua, karoseri New Armada tetap merancang bodi ini dengan kesan futuristik, mewah dan sedikit unik. Dilihat dari depan saja sudah terlihat hal uniknya. Dan bagian unik tersebut ada di aksen bingkai headlampnya yang berbentuk seperti bumerang. Sebenarnya model headlampnya sendiri menggunakan lampu yang sama dengan milik bodi Evo Next GT mereka. Hanya saja yang membuatnya jadi terlihat berbeda karena ada aksen tambahan di bagian bawahnya yang menyambung hingga ke fog lamp di bagian bumper depan. Aksen bumerang ini juga dicat warna abu-abu yang akhirnya membuatnya terlihat sangat kontras di bagian depan sini. Hal unik lain ada di bagian atap bagian depan atau lebih tepatnya atap yang ada di atas kaca depannya. Karena desainnya dibuat menukik dengan sudut yang patah dan sangat terlihat jelas jika kalian lihat dari bagian samping. Bagian atap yang menukik ini juga diberi warna abu-abu untuk memberikan kesan kaca depan yang lebih luas karena jadi terlihat seperti menyambung hingga ke atas. Lalu di bagian samping ada hiasan selendang yang berukuran lumayan besar dan desainnya terlihat mirip seperti bodi Skylander terbaru mereka. Selendang ini membentang dari kaca di pintu depan lalu menyambung hingga ke bagian atap. Dan yang membuatnya terlihat mewah tentu ada di materialnya yang sepertinya terbuat dari panel aluminium. Kaca sampingnya juga khas dengan produk karoseri New Armada di saat itu, yang terlihat lebih lebar dibanding ukuran lambung bodinya yang pastinya bisa memberi keleluasaan bagi penumpang untuk menikmati pemandangan selama di perjalanan. Lalu bentuk fender rodanya juga tidak biasa karena bentuknya yang tidak simetris dan ada sedikit permainan tekukan bodi di atasnya. Hal-hal unik seperti ini juga masih berlanjut hingga ke belakang. Karena jika kalian lihat bodi bagian belakangnya maka kalian akan menemukan lampu dengan ukuran yang tidak biasa ini. Sebenarnya lampu ini lebih cocok untuk dipasang di bodi bis tipe double decker. Seperti yang terpasang pada varian bis tingkat mereka juga yang bernama Highlander dulu. Lampunya berbentuk vertikal dan ukurannya lumayan tebal juga, apalagi pada bodi Aristo ini lampunya dipasang lebih ke atas tidak seperti bis pada umumnya.
Kehadiran Budi Aristo di saat itu memang dibuat untuk mengakomodir permintaan customer New Armada yang beragam. Jadi dua line up tersebut yakni Evonex dan juga Aristo ini diharapkan dapat memenuhi segmentasi pasar big bass di Indonesia saat itu. Budi Aristo juga cuma bertahan sekitar 2 tahun saja sampai akhirnya hadir Body Evolander generasi pertama di tahun 2016 lalu. Jadi siapa di antara kalian yang sudah pernah nyobain naik bis berbodi Aristo ini? Jika ada, bagikan pengalaman kalian di kolom komentar ya. Sekian informasi dari kami, klik tombol subscribe bagi yang belum dan jangan lupa aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton dan maju terus dunia perbisan Indonesia.